Saya Adit Arisa Putra dengan NPM 19 12 11 0224. Perkenalkan, nama saya Frasilia Anggi Agustin, NPM 19 12 11 0449. Saya Jessica Widyardini, 19 12 11 0238. Perkenalkan, nama saya Rafiska Septiasa dengan NPM 19 12 11 0288. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, NPM saya 19 12 11 0174. Perkenalkan, nama saya Vintamela Yolandita dengan NPM 19 12 11 0210. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal Sistem Informasi SDM. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu disiplin yang utama, mengaplikasikan bidang teknologi informasi dalam hal perencanaan dan penyusunan sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan. Definisi Sistem Informasi SDM. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan informasi mengenai kebutuhan akan pegawai dalam sebuah organisasi, informasi perekrutan pegawai, informasi data pegawai, informasi pengelolaan pegawai selama menjadi bagian dari organisasi tersebut, dan informasi mengenai pemberhentian pegawai. Sumber Sistem Informasi SDM. Sumber-sumber informasi dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut. 1. Belangko lamaran. Belangko lamaran harus dirancang sebagai guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk sistem informasi sumber daya manusia. 2. Evaluasi penting. Informasi penting harus dimutakhirkan secara periodik meliputi keahlian dan bakat karyawan, tingkat kinerja saat ini dan potensi pertumbuhannya. 3. Maklumat perubahan personalia. Organisasi telah mengembangkan belangko sederhana yang disebut maklumat perubahan personalia, personal change notice, di mana penyedia diminta melengkapi dan mengirimkan ke bagian sumber daya manusia. 4. Tindakan-tindakan pendisiplinan. Informasi yang bersangkut paut tindakan disipliner formal juga diperlukan dalam sistem informasi sumber daya manusia. 5. Daftar gaji. Sistem informasi sumber daya manusia kadang-kadang berisi riwayat gaji setiap karyawan, termasuk gaji dasar, persentase kenaikan setiap tahun, dan setiap bonus serta penghargaan khusus yang telah diberikan. Komponen Sistem Informasi SDM. Komponen Sistem Informasi SDM yang dikemukakan oleh Henry Simamora dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 1. Fungsi masukan, yaitu memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem sumber daya manusia. 2. Fungsi pemrosesan. Sistem data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Fungsi pemeliharaan data baru, data maintenance function akan memperbaharui dan menambahkan data baru ke dalam basis data yang ada. 3. Fungsi keluaran, menghasilkan fungsi keluaran yang bernilai bagi pemakai komputer. Fungsi SDM. Menurut Carrington, fungsi-fungsi sumber daya manusia terdiri dari 5. Yang pertama, staffing atau employment. Fungsi ini terdiri dari 3 aktivitas penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia.
Sebenarnya, para manajer bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia. Kedua, performance evaluation. Para manajer menanggung tanggung jawab utama untuk mengevaluasi bawahannya dan Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja yang efektif. 3. Compensation atau kompensasi. Dalam hal kompensasi atau reward, dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara Departemen Sumber Daya Manusia dengan para manajer. 4. Training and development. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasehat yang baik bagi bawahannya. Kelima, employee relation. Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerja, Departemen Sumber Daya Manusia berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Peran Departemen SDM. Menurut Carrington, peran Departemen Sumber Daya Manusia terdiri dari 1. Advisory atau counseling role, di mana dalam peran ini Departemen Sumber Daya Manusia berperan sebagai konsultan internal yang bertugas mengumpulkan informasi, menentukan permasalahan, dan juga menentukan solusi atas permasalahan tersebut. Yang kedua, service role, di mana dalam peranan ini Departemen Sumber Daya Manusia melakukan aktivitas yang memberikan pelayanan secara langsung kepada pihak manajer. Merancang dan menerapkan sistem informasi SDM. Untuk merancang sistem informasi sumber daya manusia yang efektif, pakar menyarankan dengan pertanyaan mengenai data yang harus dimasukkan. Pertanyaan yang harus diajukan ialah 1. Informasi apa yang tersedia dan informasi apa yang dibutuhkan mengenai orang-orang di dalam organisasi. Yang kedua, untuk kegunaan apa informasi tersebut. Yang ketiga, dalam format apa hasil akan dipresentasikan. Ini agar sesuai dengan dokumen organisasional lainnya. Yang keempat, siapa yang membutuhkan informasi tersebut. Dan yang kelima, kapan dan seberapa sering informasi tersebut akan digunakan. Kegunaan sistem informasi sumber daya manusia. Kegunaan sistem informasi sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan analisis SDM. Yang kedua, kesetaraan dalam pekerjaan. Mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan rekrutmen, seleksi pelatihan, dan pengembangan dalam rangka memastikan penempatan yang tepat dalam merekrut karyawan bermutu ke dalam pekerjaan. Ketiga, ada kepegawaian. Keempat, ada pengembangan SDM. Yang kelima, kompensasi dan tunjangan. Laporan-laporan kompensasi untuk memperoleh informasi menyangkut seberapa besar setiap karyawan dibayar, biaya-biaya kompensasi keseluruhan, dan biaya-biaya finansial dari setiap karyawan dibayar, biaya-biaya kompensasi keseluruhan, dan biaya-biaya finansial dari setiap kenaikan-kenaikan gaji dan perubahan-perubahan kompensasi. Lalu, kesehatan, keselamatan kerja, dan keamanan. 7. Ada hubungan karyawan dan buruh. Kegiatan utama SDM. Yang pertama adalah perekrutan dan penerimaan. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan memiliki fungsi untuk menjaga kualitas sumber daya manusia dalam organisasi melalui berbagai aktivitas pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Ketiga, ada manajemen data. Manajemen data adalah suatu kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pegawai dan proses data tersebut sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi. Model sistem informasi manusia. Sistem informasi sumber daya manusia memperoleh data-data dari berbagai sumber. Data-data yang masuk berasal dari sumber internal yaitu sistem informasi akuntansi dan subsistem penelitian SDM, dan sumber eksternal yaitu subsistem intelijen SDM. Kemudian semua data dimasukkan ke dalam suatu database
yang nantinya akan dikelola menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat. Informasi yang telah dihasilkan kemudian dimanfaatkan oleh subsistem angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, subsistem tunjangan, dan subsistem pelaporan lingkungan untuk disalurkan atau diberikan kepada para pemakai yang membutuhkan informasi tersebut. Komponen sumber daya manusia. 1. Subsistem input, yaitu kombinasi standar dari pengolahan data, penelitian, dan intelijen. 2. Database Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SISDM. 3. Subsistem output, mencerminkan hasil pengolahan data SDM personil perusahaan yang meliputi subsistem perencanaan angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, dan subsistem benefit. Kesimpulan, sistem informasi manajemen sumber daya manusia adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan berbagai informasi mengenai pegawai dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kegiatan utama sumber daya manusia adalah perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, serta penghentian dan administrasi tunjangan. Sekian penjelasan materi sistem informasi SDM dari kami. Terima kasih.